Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini saya akan menjelaskan mengenai fungal dan rickettsia zoonosis, di mana untuk penyakit yang disebabkan karena jamur atau fungal disease, saya akan membahas mengenai histoplasmosis. Baik, untuk yang pertama, histoplasmosis. Histoplasmosis merupakan infeksi yang disebabkan oleh jamur Histoplasma capsulatum yang sering ditemukan pada kotoran burung dan kelelawar. Kebanyakan orang dengan histoplasmosis yang mengalami histoplasmosis ini tidak pernah mengalami gejala, sehingga mereka cenderung tidak menyadari bahwa mereka itu terinfeksi. Infeksi ini paling umum menyebar ketika jamur ini dihirup setelah naik ke udara, seperti pada kegiatan proyek pembersihan atau galian tanah, seperti itu. Kemudian untuk sebagian orang, terutama untuk anak bayi dan mereka yang memiliki sistem kekebalan tubuh yang terganggu, histoplasmosis ini bisa menjadi suatu masalah kesehatan yang serius. Banyak orang yang mengalami histoplasmosis ini akan sembuh sendiri tanpa perlu pengobatan. Pada beberapa orang, seperti mereka yang memiliki sistem kekebalan yang lemah, infeksi ini bisa menjadi parah, terutama jika infeksi ini menyebar dari paru-paru ke organ lain. Lalu, siapa saja yang beresiko terkena histoplasmosis? Siapapun dapat terkena histoplasmosis jika mereka itu pernah berada di daerah di mana histoplasma itu tinggal di lingkungan tersebut. Histoplasmosis ini sering dikaitkan dengan aktivitas yang berkaitan dengan tanah, terutama tanah yang berisi kotoran burung dan kelelawar. Kelompok orang tertentu tentunya akan beresiko lebih tinggi terkena histoplasmosis yang parah. Lalu untuk orang-orang yang beresiko terkena histoplasmosis seperti orang yang memiliki kekebalan tubuh yang lemah, seperti orang yang mengidap penyakit HIV/AIDS, kemudian seseorang yang telah menjalani transplantasi organ atau yang pernah menjalani transplantasi organ, kemudian yang sedang minum obat atau menjalani pengobatan seperti kortikosteroid dan inhibitor TNF. Kemudian anak bayi, orang dewasa berusia 55 tahun ke atas atau lansia, kemudian petani atau pekerja galian tanah. Petani dan pekerja galian tanah ini beresiko terkena histoplasmosis karena tanah yang terkontaminasi oleh jamur histoplasma ini dapat menyebarkan histoplasmosis. Kemudian muncul satu pertanyaan, apakah histoplasmosis itu berbahaya? Jawabannya adalah tidak, karena histoplasmosis ini tidak dapat menyebar dari paru-paru antara manusia atau antara manusia dan hewan. Namun, dalam kasus yang sangat jarang, infeksi ini dapat ditularkan melalui transplantasi organ dengan organ yang terinfeksi. Kemudian, apabila seseorang yang sudah pernah menderita histoplasmosis, apakah dapat menderita histoplasmosis lagi? Mungkin bagi seorang yang sudah memiliki histoplasmosis untuk beresiko terkena lagi, itu tergantung sistem kekebalan tubuh. Biasanya sistem kekebalan tubuh itu memberikan beberapa perlindungan parsial, sehingga infeksi tersebut itu tidak begitu parah pada kejadian yang kedua kali atau kejadian yang berulang. Pada orang yang memiliki sistem kekebalan tubuh yang melemah, histoplasmosis ini dapat tetap bersembunyi di dalam tubuh selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun, dan kemudian menyebabkan gejala yang berulang atau kekambuhan infeksi. Kemudian, apakah hewan peliharaan dapat terkena histoplasmosis? Ya, hewan peliharaan, terutama kucing, itu dapat terkena histoplasmosis, tetapi tidak menular di antara hewan dan manusia. Histoplasmosis pada kucing dan anjing ini mirip dengan histoplasmosis pada manusia. Seperti pada manusia, banyak kucing dan anjing yang terpapar histoplasma ini tidak pernah sakit atau tidak menunjukkan gejala. Kucing dan anjing yang memiliki gejala seringnya itu gejalanya meliputi batuk, kekurangan energi, dan penurunan berat badan. Kemudian
jamur yang menyebabkan histoplasmosis ini dapat tumbuh dengan baik di tanah yang biasanya itu terdapat banyak kotoran seperti kotoran burung, tetapi burung tampaknya tidak bisa mendapatkan histoplasmosis. Kemudian kita lanjut ke gejala histoplasmosis. Kebanyakan orang yang terkena jamur histoplasma ini tidak pernah menunjukkan gejala. Orang lain mungkin memiliki gejala seperti flu yang biasanya itu akan hilang dengan sendirinya. Untuk gejala histoplasmosis yang umum ini biasanya meliputi demam, batuk, kelelahan, panas dingin, sakit kepala, nyeri dada, dan pegal-pegal. Untuk gejala ini biasanya muncul antara 3 sampai 7 hari setelah seseorang itu terpapar jamur histoplasma. Kemudian, bagi kebanyakan orang, gejala histoplasmosis ini akan hilang dalam beberapa minggu hingga 1 bulan. Namun, beberapa orang memiliki gejala yang bertahan lebih lama dari ini, terutama apabila infeksinya itu sudah parah. Seperti itu. Kemudian, pada beberapa orang yang memiliki gejala yang berat, karena mereka memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah, histoplasmosis ini dapat berkembang menjadi infeksi paru-paru jangka panjang atau dapat menyebar dari paru-paru ke bagian lain dari tubuh seperti sistem saraf pusat, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Kemudian kita lanjut ke epidemiologi. Di sini terdapat perkiraan daerah dengan histoplasmosis. Histoplasma, jamur yang menyebabkan histoplasmosis ini hidup di seluruh dunia, terutama paling umum itu di Amerika Utara dan Amerika Tengah. Di Amerika Serikat, histoplasma ini terutama hidup di tanah di negara bagian tengah dan timur, terutama daerah di sekitar Ohio dan lembah sungai Mississippi. Tetapi kemungkinan juga dapat hidup di bagian lain di Amerika Serikat. Kemudian di peta yang terdapat pada slide ini menunjukkan perkiraan di mana jamur yang menyebabkan histoplasmosis ini hidup di lingkungan Amerika Serikat. Histoplasma capsulatum ini tidak didistribusikan secara merata di daerah teduh, mungkin juga terdapat di daerah luar yang teduh. Dapat kita lihat pada bagian yang gelap menunjukkan area di mana histoplasma ini mungkin lebih hidup. Mungkin hidup di daerah yang gelap. Kemudian untuk daerah diagonal menunjukkan kisaran potensi di mana histoplasma itu tinggal. Kemudian untuk kasus kejadian luar biasa histoplasmosis, sebagian besar kasus histoplasmosis ini bukan bagian dari wabah, namun wabah histoplasmosis yang terkait dengan sumber utama yaitu jamur histoplasma terjadi sesekali, terutama setelah kejadian yang mengganggu tanah atau bahan lingkungan lainnya yang terkontaminasi dengan kotoran burung atau kelelawar. Dapat kita lihat pada peta yang terdapat di slide. Peta ini menunjukkan 105 lokasi KLB histoplasmosis yang terjadi selama tahun 1938 hingga 2013 dan jumlah kasus terkait KLB menurut negara atau wilayah. Kemudian seberapa umumkah kejadian histoplasmosis di seluruh dunia? Khususnya di Amerika Serikat, diperkirakan 60% hingga 90% orang yang tinggal di daerah di sekitar lembah sungai Ohio dan Mississippi, di mana histoplasma itu umumnya ditemukan di lingkungan tersebut, itu telah terpapar oleh jamur dan mengalami histoplasmosis. Salah satu studi telah menghitung insiden histoplasmosis pada orang dewasa yang berusia 65 tahun atau lansia di Amerika Serikat menjadi 3,4 kasus per 100.000 penduduk. Angka tertinggi berada di Midwest dengan perkiraan 6,1 kasus per 100.000 populasi. Dapat kita lihat di peta tersebut yang ada pada slide. Peta ini menunjukkan insidensi histoplasmosis berdasarkan wilayah, yaitu jumlah kasus per 100.000 populasi untuk 12 negara, di mana
Data tersebut diperoleh dari data surveillance dari tahun 2011 sampai tahun 2014. Angka ini tidak dapat dibandingkan secara langsung di seluruh negara karena digunakan definisi kasus histoplasmosis yang berbeda. Di seluruh dunia, histoplasmosis ini paling umum terjadi pada orang-orang yang memiliki HIV/AIDS karena sistem kekebalan tubuh mereka itu cenderung lemah. Kemudian untuk distribusi geografis histoplasma capsulatum pada peta yang diberi warna ungu itu menunjukkan bagaimana persebaran histoplasma capsulatum. Dan untuk area bayangan itu menunjukkan persebaran histoplasma capsulatum varian Duboisi. Untuk lingkarannya itu menunjukkan jumlah kasus histoplasma terkait AIDS yang telah dipublikasikan. Kemudian infeksi histoplasmosis ini terjadi di seluruh dunia. Kemudian lanjut ke daur hidup dari histoplasmosis. Dapat kita lihat pada gambar yang ada pada slide bahwa spora histoplasma itu bersirkulasi di udara setelah tanah yang terkontaminasi itu terganggu. Spora ini terlalu kecil untuk dilihat tanpa menggunakan mikroskop. Ketika seseorang menghirup spora atau terpapar dengan spora tersebut, maka mereka akan beresiko terkena histoplasmosis. Setelah spora memasuki paru-paru, kemudian suhu tubuh seseorang yang terpapar oleh spora tersebut akan memungkinkan spora itu berubah menjadi ragi. Kemudian dapat melakukan perjalanan ke kelenjar getah bening dan menyebar ke bagian lain dari tubuh melalui aliran darah. Kemudian lanjut ke patogenesis histoplasmosis. Infeksi dengan histoplasma capsulatum terjadi dengan menghirup mikrokonidia setelah gangguan situs lingkungan yang mengandung organisme. Infeksi biasanya itu bersifat asimptomatik pada individu sehat kecuali inokulum besar telah dihirup. Dengan tidak adanya kondisi imunokompromising, infeksi akut akan sembuh dengan pengembangan kekebalan yang dimediasi sel. Sebagai konsekuensi dari produksi limfosite yang mengenali organisme, faktor nekrosis tumor dan interferon gamma akan diinduksi, kemudian mengaktifkan makrofag untuk menghambat pertumbuhan organisme dan untuk memberikan perlindungan terhadap infeksi ulang. Menipisnya sel T yang mengakibatkan tingkat sitokin yang lebih rendah akan menghasilkan peningkatan mortalitas dan beban jamur. Kemudian, meskipun organisme ini bertahan dalam granuloma seumur hidup pada individu yang paling sehat, namun organisme tersebut biasanya tidak dapat bertahan dan akibatnya akan terjadi infeksi laten, seperti terlihat pada tuberkulosis. Hal ini jarang terjadi pada histoplasmosis pada inang yang normal. Kemudian, imunitas seluler mungkin tidak berkembang pada individu yang imunokompromis. Bagaimanapun memungkinkan perkembangan infeksi dan kematian jika tidak diobati, dan kekebalan lemah pada orang yang sebelumnya terinfeksi yang menjadi imunokompromis akan menyebabkan terjadi infeksi berulang atau terjadi kekambuhan infeksi. Kemudian untuk penanganan dari histoplasmosis ini sendiri, bagi sebagian orang, gejala histoplasmosis akan hilang tanpa pengobatan. Namun, obat anti jamur tetap diperlukan untuk mengobati histoplasmosis yang terutamanya itu sudah menyebar ke paru-paru. Kemudian histoplasmosis kronis dan infeksi yang telah menyebar dari paru-paru ke bagian lain dari tubuh. Diketahui bahwa itrakonazol merupakan salah satu jenis obat anti jamur yang biasa digunakan untuk mengobati histoplasmosis. Bergantung pada tingkat keparahan infeksi dan status kekebalan orang tersebut, lamanya pengobatan ini dapat berkisar antara 3 bulan hingga 1 tahun. Jenis dari perawatan histoplasmosis ini tergantung dari tingkat keparahan infeksi, sehingga dapat dikonsultasikan kepada dokter agar mendapatkan resep obat yang sesuai dengan anjuran dokter.
Kemudian untuk diagnosis, histoplasmosis ini dapat didiagnosis dengan yang pertama, sampel yang mengandung jamur yang diambil dari dahak melalui lavage bronkoalveolar, darah atau organ yang terinfeksi. Kemudian dapat didiagnosis juga dengan mendeteksi antigen dalam sampel darah atau urin melalui metode ELISA atau PCR. Antigen dapat bereaksi silang dengan antigen histoplasmosis. Kemudian tes kulit histoplasma juga dilakukan untuk menunjukkan apakah seseorang ini telah terpapar, tetapi tidak menunjukkan apakah mereka itu mengalami penyakit histoplasmosis atau tidak. Kemudian untuk pencegahan histoplasmosis, orang yang memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah, misalnya menderita HIV/AIDS, kemudian pernah menjalankan transplantasi organ atau pernah atau sedang menjalani pengobatan seperti kortikosteroid atau penghambat TNF, itu harus menghindari melakukan kegiatan yang beresiko untuk terkena histoplasmosis. Kemudian kita lanjut ke rickettsia zoonosis, yaitu penyakit anaplasmosis. Anaplasmosis merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri Anaplasma phagocytophilum. Bakteri ini disebarkan kepada orang-orang dengan melalui gigitan kutu, terutama dari kutu berlevel hitam atau Ixodes scapularis dan kutu berlevel barat hitam, yaitu Ixodes pacificus. Orang yang menderita anaplasmosis ini akan sering mengalami demam, sakit kepala, kedinginan, dan nyeri otot. Kemudian ke epidemiologi dari anaplasmosis. Anaplasmosis ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri Anaplasma phagocytophilum. Organisme ini sebelumnya telah dikenal dengan nama lain, termasuk Ehrlichia equi dan Ehrlichia phagocytophilum, dan penyakit ini sebelumnya dikenal dengan human granulocytic ehrlichiosis. Namun, perubahan taksonomi pada tahun 2001 yang mengidentifikasi bahwa organisme ini milik genus Anaplasma mengakibatkan perubahan nama penyakit menjadi anaplasmosis. Jumlah kasus anaplasmosis yang telah dilaporkan ke CDC ini telah meningkat sejak pertama kali penyakit ini dilaporkan, yaitu dari 348 kasus pada tahun 2000 dan mencapai puncak kasus yaitu sebesar 5.762 kasus pada tahun 2017. Namun, kasus yang dilaporkan pada tahun 2018 ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Untuk angka fatalitas kasus, yaitu proporsi pasien anaplasmosis yang dilaporkan meninggal akibat infeksi ini rendah, yaitu kurang dari 1%. Untuk grafik yang terdapat pada slide itu merupakan jumlah kasus anaplasmosis di Amerika Serikat yang dilaporkan ke CDC pada tahun 2000 sampai 2018. Dapat kita lihat pada grafik tersebut, walaupun kasus anaplasmosis dapat terjadi selama beberapa bulan dalam setahun, tetapi sebagian besar kasus yang dilaporkan ke CDC ini memiliki onset penyakit selama berbulan-bulan dari musim panas, dan puncak kasus itu biasanya terjadi pada bulan Juni dan Juli. Untuk puncak kedua yang lebih kecil terjadi pada bulan Oktober dan November ketika kutu platelet dewasa ini paling aktif. Kemudian untuk grafik yang kedua menunjukkan jumlah kasus anaplasmosis yang dilaporkan berdasarkan onset pada tahun 2000 sampai 2018. Dapat kita lihat bahwa anaplasmosis paling sering dilaporkan dari Amerika Serikat, bagian barat tengah, dan timur laut. Area-area ini berhubungan dengan distribusi geografis kutu Ixodes scapularis yang diketahui merupakan vektor utama dari Anaplasma phagocytophilum. Kutu ini juga mentransmisikan bakteri penyebab penyakit Lyme termasuk Borrelia burgdorferi dan patogen manusia lainnya.
Infeksi dengan organisme ini kadang-kadang dilaporkan. Kemudian untuk kisaran geografis anaplasmosis ini tampaknya meningkat, yang konsisten dengan rentang kutu Ixodes scapularis. Untuk 8 negara bagian mencakup negara Vermont, Maine, Rhode Island, Minnesota, Massachusetts, Wisconsin, New Hampshire, dan New York, mencakup hampir 9 dari 10 kasus anaplasmosis yang dilaporkan. Kemudian untuk gambar yang ketiga yaitu kejadian yang dilaporkan tahunan per juta populasi untuk kasus anaplasmosis yang terjadi di Amerika Serikat pada tahun 2018. Frekuensi kasus anaplasmosis yang dilaporkan adalah yang tertinggi pada pria dan orang yang berusia di atas 40 tahun. Orang dengan kekebalan tubuh yang lemah seperti orang yang sedang menjalani perawatan kanker, infeksi HIV lanjut, dan transplantasi organ sebelumnya, atau menjalani pengobatan, mungkin berisiko tinggi terhadap infeksi yang parah. Kemudian untuk orang yang tinggal di dekat atau menghabiskan waktu di habitat di mana kutu Ixodes scapularis ini tinggal, mungkin juga akan beresiko lebih tinggi. Jadi ini yang beresiko tadi untuk orang-orang yang memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah. Kemudian untuk penularan anaplasmosis ini dapat ditularkan melalui gigitan kutu yang terinfeksi, yaitu kutu Ixodes scapularis. Kemudian menular melalui transfusi darah, walaupun banyak kasus jarang terjadi, namun telah dilaporkan juga bahwa anaplasma phagocytophilum ini telah disebarkan melalui transfusi darah. Kemudian lanjut ke tanda dan gejala dari anaplasmosis. Tanda dan gejala anaplasmosis ini biasanya dimulai dalam 1-2 minggu setelah gigitan kutu terinfeksi. Gigitan kutu biasanya itu tidak menyakitkan dan banyak orang tidak merasa bahwa dirinya itu telah digigit oleh kutu tersebut. Untuk tanda dan gejala awal biasanya terjadi pada hari pertama sampai kelima, itu menunjukkan beberapa gejala seperti demam, menggigil, sakit kepala parah, nyeri otot, mual, muntah, diare, dan kehilangan nafsu makan. Kemudian untuk tanda dan gejala penyakit parah pada tahap akhir dapat meliputi kegagalan pernafasan, masalah perdarahan, kegagalan organ, bahkan sampai kematian. Kemudian untuk penanganan dari anaplasmosis ini sendiri, yaitu perawatan dini dengan doksisiklin antibiotik dapat mencegah kematian dan penyakit parah. Doksisiklin merupakan pengobatan antibiotik yang direkomendasikan untuk anaplasmosis pada orang dewasa dan anak-anak di berbagai usia. Kemudian untuk pencegahan anaplasmosis, sejauh ini tidak diketahui ada vaksin untuk mencegah anaplasmosis, sehingga untuk pencegahan dapat dilakukan secara personal, yaitu dengan mencegah gigitan kutu, mencegah kutu pada hewan peliharaan dan di lingkungan. Sehingga untuk pencegahan dapat dilakukan misalnya sebelum seseorang pergi ke tempat terbuka dan ketika sudah berada di tempat tersebut. Untuk sebelum pergi ke tempat terbuka perlu diperhatikan bahwa dapat dicegah dengan melakukan beberapa hal, yaitu menghindari kontak dengan kutu, kemudian menggunakan repellent atau penolak serangga, kemudian menghindari daerah yang berhutan dan semak-semak dengan rumput tinggi, kemudian menghindari berjalan di tengah jalan setapak. Kemudian setelah sampai ke rumah, sebaiknya untuk memeriksa pakaian apakah terdapat kutu atau terbawa kutu dari tempat yang membawa kutu dari tempat luar tadi. Kemudian segera mandi setelah berada di luar ruangan dan memeriksa beberapa bagian tubuh apakah terdapat kutu yang menempel
di bagian tubuh tersebut atau tidak. Hal ini dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya gigitan kutu dari Ixodes scapularis tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi mengenai fungal disease dan rickettsia zoonosis ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.